Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Asik. siapapun dalam percakapan ini karena akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Oh iya, oh iya, siap-siap Mas. Nah, ini mau tanya-tanya, siapa tahu ada informasi gitu. Informasi Ya, apa Mbak? mm-mm. Ini sebenarnya di luar ini jalur Hong Kong ya Mas ya. Ya, Hmm, siapa tahu ada informasi gitu. Kan adik saya tuh di Malaysia, dia hmm, tuh kosongan gitu. Uh, udah kena ini imigrasi gitu Mas, sudah masa tahanan 6 bulan. hmm, Udah. Jadi eh, kemarin itu dapat informasi udah pasporan kayak gitu. Kata ininya, kata mantan majikannya lah ya, mantannya. Katanya itu uh, harus bayar denda itu 2.000 ringgit gitu. Nah, sementara uh, apa namanya itu saya sebagai kakaknya itu enggak pernah berhubungan langsung sama orangnya kayak gitu. Uh, yang bikin itunya itu dia kan mantan bos ya, kata adek itu sama teman-temannya juga yang masih inilah ya, yang masih kerja di Malai, duitnya mereka tuh masih ada sama bos itu. Kalau emang mereka mau bantu gitu ya, ngurus-ngurusin, sebenarnya kita nggak usah ngeluarin uang juga udah ada uang sama mereka gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa benar itu masuk akal nggak Mas itu uh, kita harus ngasih uang ke itu 2.000 gitu ringgit. Terima kasih ininya Mas, hmm. informasinya. Oke. Sekarang bos itu tahu nomor sampean dari mana? Itu ceritanya waktu itu bulan 1 kan mereka kena, bulan 1 tanggal 3 mereka tuh kena. Nah, kita orang tuh kayak lost kontak, nggak tahu ya, apa namanya, mau nanya sama siapa, dan inilah nggak tahu di mana gitu kan. Udah seminggu, udah sebulan gitu kan. Nah, pas tiba-tiba udah kedua bulannya, saya dapat informasi dari teman kerjanya dulu, dia udah pulang Indonesia gitu kan. Hmm. Nah, katanya dia udah kena imigrasi, bahkan udah ditahan gitu, bahkan sudah ketok palu gitu. Nah, terus itu kata saya, kamu dapat bocoran dari mana gitu kan, sementara kan dia udah di Indonesia gitu kan Mas. Hmm. Nah, jadi katanya dia dapat bocoran dari temennya dia kerja juga dulu, temannya adik juga dulu di Malaysia, dia masih di Malaysia gitu, bahwa dia kena. Nah, yang ngasih info itu dari mantan bosnya itu gitu, karena mantan bosnya itu masih sekitar situ-situ juga, masih lingkungan situ juga gitu. Hmm. Nah, Jadi gini Mbak, iya, adik sampean sendiri itu belum bisa berhubungan sama sampean. belum Nah, kalau adik sama. sampean belum bisa berhubungan dengan sampean, maka berita-berita itu saya anggap sebagai sesuatu yang tidak jelas. Iya. Jadi kalau saya jadi sampean ya nggak akan saya gubris sampai akhirnya, karena kalau ataupun dia di penjara ataupun apapun, dia itu diberikan kesempatan untuk menulis surat atau ngabarin siapa yang harus dihubungi dan itu resmi. Oh Jadi, gitu ya Mas ya. jadi namanya orang udah masuk negaranya orang, ditahan di penjara atau apapun, itu ndak sama mereka dibiarkan. Iya, iya, iya. Sama mereka pasti akan disuruh nulis sesuatu di mana dia boleh kirim surat. Hongkong kan begitu, boleh kirim surat untuk Iya. menginformasikan ke keluarganya di Indonesia. Nah Oh gitu. kalau di Malaysia saya rasa ya nggak jauh berbeda. Di setiap negara orang ketangkep itu pasti dia ditanyain siapa yang mau kamu hubungi.
Sebelum semua Iya. alat-alat dan barang-barangnya itu disita. Di penjara kan disita. Jadi sampean nggak usah khawatir. Oh gitu ya Sampean Mas. selalu nyantai aja, nggak apa-apa. Orang sudah Iya. dimasukkan dalam tahanan itu udah, ya sudah, namanya juga memang salah, pekerja ilegal. Itu kan bagian dari Iya betul. konsekuensi. Nggak usah sampean ngirim-ngirimin duit, ngasih duit lagi sama yang nggak jelas bosnya. Apalagi Iya infonya iya. dari temennya. Nah sekarang orang mau menipu itu jalannya mau macem-macem. Hmm. Alurnya itu mau macem-macem. Modus penipuan itu sudah, kalau dihitung mau 1000, 1500 itu ada. Pakai tata cara yang nggak masuk akal untuk ngambil duitnya orang. Nah saya Iya benar. hanya mendengar cerita sampean yang mungkin bisa dikatakan singkat. Logika saya sudah berpikir di mana bahwa kalau adik sampean sendiri yang belum nelpon sampean, nggak usah dipercaya beritanya. Iya, makanya itu loh Mas, makanya ini saya apa ya, kayak beberapa bulan ini kepikiran karena macam kayak kalau nggak diurus adik kamu pokoknya nggak bakalan pulang gini gitu. Kayak kita tuh kayak resah gitu. Makanya Ya aduh dibikin ini begitu. gimana ya? Namanya uang itu memang dibikin begitu. Sama kayak penipuan pulsa. Anakmu Gitu ya Mas. anakmu kecelakaan di sini gini lah, sedangkan anak kita nggak ada masalah. Iya, iya. Ya sampean dibikin begitu. Gak bisa mikir, biarin. Nah, kalau aku tak blokir. Iya, makanya ini Kalau saya tak kayak blokir, iya. nomor-nomor kayak gitu udah diblokir. Nanti setelah sampean blokir dan sampean masih menggunakan nomor itu, bisa jadi penipuan model yang berbeda lagi bisa akan nelpon sampean. Gitu ya. Ya, jadi nomor itu sudah ditandain gitu loh. Selagi kita merespon, wah besok lagi akan dia ulang dengan alur dan jalur yang berbeda, jalan yang berbeda, modus yang berbeda. Nomor itu sudah ditandain, artinya orang ini masih bisa ditelepon dan masih merespon, tapi Iya, agak iya. sedikit ragu-ragu. Kan ada sih, kalau saya dapat SMS kayak gitu atau telepon sama gitu, besok nggak usah nunggu besok, nomor itu langsung tak buang, langsung tak blokir. Iya, betul. Jadi saya nggak merespon sesuatu yang memang nggak saya tahu, itu kalau saya. Tapi ada Iya. juga kadang saya telusuri mau apa orang ini, nelpon tak angkat, tak rekam semuanya. Betul, betul. Ya kan karena saya YouTube kan, makanya saya rekam. Kamera standby di sebelah saya. Jadi begitu telepon nyala ya udah bikin konten kan kayak gitu tuh Mbak. Jadi Iya, iya. saran saya nggak ada pusing, nggak usah mumet, blokir aja nomornya, ya kan. Nanti tunggu kabar adik sampean sendiri, sampean nggak usah resah, nggak usah gelisah. Yang penting sampean berdoa mudah-mudahan selamat, adiknya nggak ada kena masalah gitu aja. Amin. Ya. Kalau ataupun persoalan itu benar, duit itu juga 2000 dan itu benar, harusnya melewati verifikasi adik sampean. Betul, betul. Karena yang bersangkutan belum nelpon sampean ya slow aja. Iya, makanya yang kita Pikiran-pikiran kayak gitu kan kayak gini nih. Jadi bisa jadi sindikat tetangganya sampean tadi tahu kalau sampean di Hong Kong, kemudian adiknya juga ke Malaysia, kemudian adiknya ndak ada kabar, sampean coba cari tahu. Bisa jadi dianya, wah kena dibikin ini, coba aja deh aku tak hubungi temanku yang ada di Malaysia juga, kasih tahu ini ada kita kerjain, duitnya suruh bayar sekian ke tempatmu, kan bisa juga. Karena mereka mainnya nggak sendiri, makanya berhasil. Bisa dipahami nggak? Iya, iya. Mereka mainnya nggak sendiri gitu loh. Dan teman-teman yang di Hong Kong itu sudah menjadi sasaran target para penipu-penipu semuanya. Dan saya nggak tahu nomornya itu diacak apa bagaimana lah. Nek hati kita rapuh, hati kita terenyuh, kita nggak bisa nalar logika dengan baik dan benar, penipuan itu pasti akan menimpa ke kita. Di ujung-ujungnya nanti adik sampean telepon, oh, aku nggak apa-apa mbak, aku baik-baik saja. Loh, lah sing telepon aku tadi kemarin sopo kan. Nah kayak gitu tuh. Iya, yang bikin anehnya itu ya Mas ya, dia dapat paspor adik saya. Ya
itu bisa aja, nggak ada masalah. Yang penting kan kalau dia minta, boleh nggak saya ngomong sama adik saya, ya cek lo. Iya, dia malah marah-marah katanya orang nggak bisa, bilang aja kalau nggak percaya sama saya ya bilang aja katanya. Tapi ingat ya, apalagi katanya, kayak kalau gitu. adik kamu pulang Indo, ingat ya, suruh ingat sama saya katanya gitu. Makanya aduh, ini mah Dia bilang kayak gimana? gitu nggak masuk akal. Kalau dia orang baik-baik, nih adikmu ada sekarang di penjara, kamu angkat telepon, nah nih kasih sampean ngobrol, nama ibu sampean dicek, bapak sampean dicek, terus dia punya anak berapa semuanya, tanggal lahirku berapa, pernah nggak kita jalan-jalan di mana, cross checkin, ketika semua cocok ya sudah, itu berarti bener adik sampean. Sekarang penipuan online itu sudah modusnya ngeri. Iya ya Mas. Ya, sampean nggak usah bingung, sampean nggak usah khawatir, dikuatkan aja, berdoa aja dapat petunjuk. Nanti adik sampean nelpon sampean sendiri kalau dia perlu. Makasih. Oke? Ada lagi? Hati-hati loh ya. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati. Dan ini saya kontenin sekali lagi buat teman-teman semuanya, kalau ada telepon-telepon yang tidak masuk akal, yang aneh-aneh, kalau kalian tidak bisa memutuskan, nggak ada yang diajak ngomong, telepon saya. Mari kita berpikir bersama-sama. Mudah-mudahan nggak sampai. Terima kasih banget Mas. Sampai kena tipu. Terima kasih banget. Siap. Semoga sukses Mas. Nanti kalau ada apa-apa aku nanya sama Mas. Siap. Sehat selalu Mbak E. Tetap semangat. Yo, jaga sehat. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, modus penipuan yang nggak jelas banyak banget. Jadi semakin cerdaslah, semakin pinterlah kita dalam menanggapi dan menyikapi sesuatu. Dibuat resah, dibuat gelisah, dibuat galau, suruh buru-buru cepat transfer, itu metodenya mereka. Itu cara mereka untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, dan bermacam-macam. Mungkin itu saja pesan dari saya. Sehat selalu buat kalian. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.